Halo semuanya, welcome back. Selamat datang kembali di video lesson terbaru aku masih di course tentang sejarah menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, kita udah sampai di lesson kita yang ketiga dan seperti yang aku jelasin di course overview dan seperti yang udah aku jelasin di lesson sebelumnya, di lesson ini aku bakalan jelasin tentang pembentukan BPUPKI, salah satu organisasi yang dipersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia saat itu. Nah, jadi setelah di lesson sebelumnya aku bahas tentang beberapa perlawanan-perlawanan yang dilakukan terhadap kolonialisme yang terjadi di Indonesia. Kali ini aku bakalan bahas tentang pembentukan badan ini yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, oke, jadi buat kalian yang mau tahu tentang BPUPK itu apa, terus kayak gimana, kalian bisa tonton di video lesson ini karena di sini aku bakalan jelasin fungsinya, tujuannya, dan kemudian apa sih latar belakang dibentuknya BPUPKI. Nah, jadi buat kalian yang mau tahu langsung aja ditonton videonya sampai selesai. Nah, oke, jadi apa sih BPUPKI itu? BPUPKI itu merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya merupakan Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, jadi badan ini merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian pasti ada yang bertanya-tanya, kok dibentuk badan untuk mempersiapkan kemerdekaan, bukannya penjajah itu pasti nggak mau ya kalau Indonesia merdeka, dan bukannya penjajah itu justru pengennya yang menjajah Indonesia terus gitu, kok dibentuk badan untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu ada di benak teman-teman ketika mendengar kalau BPUPK ini dibentuk oleh Jepang. Nah, tapi sebenarnya ini juga berlanjut ya ke pembahasan aku tentang latar belakang kenapa dibentuk BPUPKI. Jadi saat itu di masa uh, penjajahan Jepang, Indonesia itu kan awalnya di beberapa tahun awalnya ya masih terjajah gitu karena Jepang itu saat itu emang jadi pemimpin dunia, semacam pemimpin dunia lah, karena mereka udah melakukan pengeboman uh, di Pearl Harbor, menyerang tempat-tempat yang apa ya, strategis gitu bagi bangsa Barat, kayak misalkan Belanda dan lain-lain. Dan kemudian saat itu mereka itu udah yakin gitu, udah pede kalau itu mereka yang menguasai dunia. Karena mereka itu kan mengambil daerah-daerah, negara-negara jajahan dari bangsa-bangsa Barat. Karena mereka udah menaklukkan bangsa Barat tersebut, salah satunya Indonesia. Nah, tapi kemudian ini tuh keadaan kayak gini tuh nggak berlangsung terus-menerus dan apa ya, nggak berlangsung lama karena di tahun 1944 di sini kondisi Jepang itu udah mulai terdesak, udah mulai nggak sekeren dulu gitu, udah mulai nggak sehebat dulu karena mulai memasuki awal tahun 1944 kedudukan Jepang dalam perang Pasifik itu semakin lemah, semakin udah apa sih, udah menurun gitu performanya mungkin ya. Jadi saat itu Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh Laksamana Nimitz berhasil untuk menduduki posisi penting di Kepulauan Mariana, Saipan, Tinian, Guam, dan itu tuh memberikan kesempatan untuk sekutu melakukan serangan langsung ke Kepulauan Jepang. Akhirnya Jepang pun terdesak nih, terdesak. Nah, saat itu juga banyak pusat pertahanan Jepang yang diserang oleh sekutu. Dan hal itu tuh menyebabkan semangat para pejuang Jepang, tentara Jepang itu jadi menurun. Dan asalnya mereka tuh menyerang ya, kayak benar-benar agresif menyerang ke semua pertahanan eh, Barat, sekutu, nyerang sekutu dan lain-lain. Tapi setelah adanya peristiwa-peristiwa ini mereka tuh lebih ke bertahan, defensif gitu. Dan bahkan kepada bangsa Indonesia mereka itu masih apa ya, cuman kepada negara-negara yang dijajahnya gitu, mereka itu merasa masih pemimpin, mereka itu merasa masih hebat gitu, karena mereka itu ingin meyakinkan bahwa mereka itu bakalan bisa menang dalam perang Pasifik, walaupun sebenarnya kemungkinannya udah saat itu tuh change-nya udah apa ya, udah menurun gitu, udah bahkan gak mungkin Jepang untuk menangin perang Pasifik di ketika keadaannya itu sebegitu chaosnya gitu, semua pertahanan Jepang diserang, kemudian perang-perang juga pada kalah dan lain-lain. Nah, sampai akhirnya di tahun 1944
di bulan September. Saat itu Jepang itu ingin mencoba menarik simpati bangsa Indonesia. Karena kan setelah ada pembentukan beberapa organisasi untuk apa sih, membantu Jepang dalam perang Pasifik gitu, seperti PETA, seperti Putra. Nah, tapi kemudian itu kan gak berhasil. Nah, akhirnya Jepang ini menarik lagi simpati bangsa Indonesia dengan memberi janji kalau negara Indonesia itu bakalan merdeka suatu hari nanti dan sesegera mungkin gitu. Nah, supaya mereka ini tuh dilakukan supaya Indonesia itu lebih bisa meningkatkan bantuannya baik moral maupun material ke Jepang. Jadi jangan sampai gitu negara yang dijajahnya pun saat itu mungkin yang Jepang pikirkan adalah jangan sampai negara jajahannya pun gak percaya sama mereka gitu dan merasa mempermainkan mereka gitu. Makanya mulailah Jepang ini menarik simpati masyarakat Indonesia dengan cara menjanjikan kemerdekaan ini. Dan akhirnya dalam sidang istimewa ke-85 Parlemen Jepang saat itu di bulan September 1944, Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa negara-negara yang ada di bawah kekuasaan Jepang itu akan diperkenankan merdeka. Dan janji kemerdekaan ini sering disebut sebagai deklarasi Kaiso karena saat itu diumumkan oleh Perdana Menteri Koiso. Nah, jadi saat itu Indonesia itu sedikit diberi kebebasan gitu untuk mulai mempersiapkan kemerdekaannya, dan salah satunya dengan dibentuklah BPUPKI ini gitu. Nah, jadi di tanggal 1 Maret kemudian 1945 Jepang ini resmi mengumumkan pembentukan BPUPKI karena merasa mereka itu udah terdesak akhirnya untuk menarik simpati, terus juga untuk mendapatkan bantuan baik materi maupun moral. Mereka pun mengumumkan pembentukan BPUPKI ini di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakuchi Harada. Nah, kemudian apa sih tujuannya dibentuk badan ini? Nah, jadi tujuannya ini adalah untuk menyelidiki hal-hal penting menyangkut kemerdekaan Indonesia dan pembentukan negara Indonesia merdeka. Nah, saat itu di tanggal 28 Mei 1945 kemudian dilakukanlah pelantikan BPUPKI dengan diketuai Rajiman Weddiodiningrat sebagai ketuanya. Jadi upacara peresmiannya itu dilakukan 28 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangiin saat itu. Yang sekarang itu jadi Gedung Departemen Luar Negeri di Jakarta. Dan peristiwa ini tuh yang kemudian membangkitkan semangat para anggota, saat itu anggota BPUPKI dan juga rakyat Indonesia dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi itu awal mula dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian diselenggarakan juga beberapa rapat-rapat, beberapa sidang-sidang BPUPKI yang bahkan aku bahas di lesson selanjutnya, lesson keempat tentang sidang-sidang BPUPKI. Jadi buat kalian yang mau tahu kayak gimana sih kemudian perjuangannya BPUPKI ini dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, boleh langsung ditonton di video lesson aku selanjutnya tentang sidang-sidang BPUPKI di lesson yang keempat. Sampai jumpa di video lesson aku berikutnya. See you next time and goodbye.